Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Tiba di rumah, Bapak memanggilku. Diskusi panjang telah menemukan titik temu. Pilihannya Kusokini menguntungkan kedua pihak dan tidak merendahkan pihak manapun. Meski belum tercantum dalam dokumen adat, bila hal itu baik, kenapa tidak dimulai? Begitu kata Bapak kepadaku, memintaku mempersiapkan diri. Jaga kesehatan, kata Bapak. Baik Ama, jawabku. Pernikahan hari Minggu, di rumah Aman Adi, ungkap Bapak. Secepat itu, tanyaku. Iya, lebih cepat lebih baik, jelas Bapak. Kapan peresmiannya? Tanyaku. Nanti dipikirkan, tergantung kesiapan semua pihak, tegas Bapak. Rani dan bapaknya telah kembali ke rumah Aman Adi. Mereka sekeluarga tetap berada di sana selama akad nikah belum terlaksana, menghindari Awan Aji berubah pikiran. Lelaki tua itu seorang temperamental, terkadang baik di lain waktu bertindak sekehendak hati. Begitulah orang tua, pikun dan lupa sudah menjadi resamnya. Apa yang harus kupersiapkan, aku juga belum tahu. Kepada siapa ku bertanya, paling-paling kepada bapak dan ibu. Mereka hanya minta, jaga kesehatan. Itu pasti, sakit akan gagalkan pernikahan, menjadi pukulan kedua bagi kami. Cukuplah sudah hambatan dan tantangan selama ini, saatnya kami merajut masa depan. Ku berharap Adi ada di sampingku, tempat bertanya dan membagi kisah. Manalah mungkin dia ku ganggu, mereka sedang berbulan madu. Di ujung Mepar, di pinggiran danau, sebuah tempat romantis paling memukau. Apapun namanya, Adi telah berjasa, membuka jalan menyatukan mimpiku. Pesanmu akan kubuktikan. Akan kubahagiakan adikmu. Kubuat dia menjadi ratu dalam sebuah pondok bambu, akan kusuruh anak-anakku memanggilnya ibu. Dia mawar merah, kutanami di tamanku dan kusirami sepanjang waktu. Tak kubiarkan dia layu, meski tumbuh dalam pagar bambu. Niko, panggil Adi yang tiba-tiba sudah berada di depan pintu. Sendiri, Dewi mana? Tanyaku. Dia menemani Rani di rumah. Aku minta izin bermalam denganmu, kata Adi. Alhamdulillah, pas kamu datang ketika aku sangat membutuhkanmu, kataku sambil menyalami Adi. Selamat ya, tidak lama lagi kamu jadi saudaraku, kata Adi memelukku. Berizin, kataku mengucapkan terima kasih. Adi akan menyampaikan berita baik, ada juga berita buruk. Kuajak dia duduk di bawah bougainville merah, tempat paling indah untuk merenungkan hidup. Berita baiknya, pernikahanku sudah dipastikan pada hari Minggu. Rani dan kedua orang tuanya kembali gembira, keluarga Adi sangat senang mengetahui perubahan itu. Berita buruknya, siang tadi Awan Aji marah besar kepada Bibi Remelah dan meminta segera memindahkan rumahnya. Dalam tempo sebulan belum pindah, rumah itu akan dibumi hanguskan. Bersamaan dengan itu, hak untuk mengelola sawah dan kebun dicabut oleh Awan Aji. Sekarang mereka menjadi tunawisma di tanah sendiri, itulah ironi sebuah tradisi. Setelah menikah, tugas pertamaku bersama Adi bergotong royong, membongkar rumah mertua. Rumah itu dipindahkan ke pinggir danau di Mendale, di atas sawah warisan, bagian Punraman. Selama ini, sawah itu dikelola orang lain. Sekarang, segera akan diambil alih oleh Punraman. Siap menjadi menantu yang baik, kataku. Ada satu lagi berita sangat baik, sebut Adi. Apa itu? Tanyaku penasaran. Punraman akan membangun pondok bambu untuk kalian, jelas Adi. Benarkah? Kataku terkejut. Hadiah perkawinan kalian, ungkap Adi. Rupanya, sepulang dari Penyangkulen, Adi bercerita kepada Punraman tentang kekagumanku terhadap konstruksi bambu. Termasuk keterpesonaanku atas karyanya, Pondok Bambu di Tanjung Pedemon.